Halo, selamat sore pendengar. Senang sekali saya Siti Ana kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Indonesia Menyapa Petang. Beragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan informasi-informasi penting dari Anda juga bisa kabarkan ke kami melalui telepon di 0213523172, 3844545, 3866712 atau via WhatsApp di 081399399888. Kabar pertama pendengar, Pemprov DKI Jakarta senantiasa mengutamakan keselamatan warga dalam setiap kebijakannya, termasuk kebijakan mengenai vaksinasi menjadi persyaratan administrasi bagi warga untuk bisa melakukan berbagai aktivitas. Persyaratan ini juga merupakan upaya untuk mendata warga yang belum tervaksin agar bisa segera memperoleh vaksinasi. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan riset ilmiah di bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan di Jakarta bahwa vaksinasi terbukti mampu menurunkan resiko keparahan dan resiko kematian akibat COVID-19. Pendengar, selain untuk urusan atau persyaratan administrasi vaksinasi di DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Pemprov untuk kebijakannya, bahwa vaksinasi juga diwajibkan atau saat ini sedang disosialisasikan untuk masyarakat yang ingin makan di warteg. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan alasan mewajibkan pelaku usaha, pedagang maupun pengunjung yang mendatangi warung makan atau warteg, pedagang kaki lima hingga lapak jajanan harus sudah divaksin adalah salah satunya karena klaim vaksinasi di DKI yang sudah terbilang tinggi. Selain itu, pendengar, kebijakan ini juga diambil demi optimalisasi upaya menekan laju penyebaran virus corona di tempat umum. Apakah cara ini efektif dan bagaimana catatan Ombudsman mengenai vaksinasi di DKI Jakarta sejauh ini? Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Mbak Ana. Apa kabar Pak Teguh? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Ana sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Ya, itu Pak yang Teguh, penting. Iya. Pak Teguh, ini cara untuk mewajibkan vaksinasi bagi mereka yang makan, kemudian juga ada persyaratan administrasi, salah satunya dengan vaksinasi ini, apakah efektif menurut Pak Teguh? Pertama, ya dari sisi pelayanan publik kan sebetulnya tidak boleh ada pelayanan publik yang diskriminatif. Ya. Itu udah prinsip di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Kecuali jika ditambahkan ada tambahan persyaratan baru, maka persyaratan baru ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti anti diskriminasi begitu ya. Nah, kalau di sini kan sebetulnya dengan memberlakukan kewajiban untuk memperlihatkan sertifikat vaksinasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik, termasuk makan di tempat makan gitu, atau ke mall atau ke tempat lain, atau bahkan pelayanan publik lainnya, itu merupakan upaya diskriminasi. Nah, persoalannya apakah Pemprov DKI sudah memenuhi kewajibannya, atau bukan hanya Pemprov DKI sih sebetulnya. Pemerintah sudah memberikan kewajibannya untuk menyediakan vaksin secara masif dan mudah aksesibel bagi masyarakat. Nah, sekarang kita lihat misalkan dari data, sekarang vaksinasi di Jakarta itu angkanya sudah di angka 7,5 sampai 7,6 lah. Yeah. Menjelang target dari yang diminta oleh pemerintah pusat sekitar 8,2 juta. Nah, tapi persoalannya dari 7,5 yang sudah divaksin itu baru 6 juta warga Jakarta yang real ber-KTP dan berdomisili di Jakarta. Sisanya itu masyarakat dari luar Jakarta, dari wilayah penyangga dan daerah lain yang mendapatkan vaksin di Jakarta gitu. Jadi sebetulnya memang kalau dilihat dari angka total, Jakarta sudah melewati angka 70%. Tapi ketika disusur dengan jumlah total masyarakat Jakarta yang ber-KTP DKI, angkanya belum sebesar itu. Iya. Nah, iya Pak Teguh. Tetapi kan ini adalah salah satu upaya untuk terlihat diskriminatif. Mungkin apakah karena sosialisasinya, pendekatannya kurang tepat atau seperti apa Pak Teguh sebenarnya? Tidak menjadi diskriminatif kalau pemerintah misalkan ketika mensyaratkan itu
juga menyediakan vaksinasi bagi warga yang belum mendapatkan vaksin. Misalnya begini, ketika akan pergi ke mall gitu ya, mensyaratkan adanya vaksinasi, sertifikat vaksinasi begitu. Nah, bagi warga yang sudah mendapatkan vaksinasi itu mudah, tapi yang tidak mendapatkan vaksinasi harusnya disediakan vaksinasi on the spot, supaya masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, ini yang sebetulnya diperbolehkan untuk menghilangkan prinsip-prinsip diskriminatif itu. Jadi artinya secara sederhana dikatakan kalau mau makan di warteg harus vaksinasi, tapi tidak perlu buang-buang jauh waktu begitu ya, disediakan di tempat terdekat begitu Pak Teguh? Betul, nah ini sebetulnya yang kami dorong. Sekarang kan vaksinasi di Jakarta ini kan 7,5 juta ini kan vaksin dosis 1 sama dosis 2 gabungan ya. Ya. Sebetulnya kan vaksin 1 sama vaksin 1 dan vaksin 2-nya itu nggak sebesar itu. Nah, kalau sekarang ini kan pendekatan vaksinasi ini kan sentralistik. Dilakukan di event-event kolaboratif yang dilakukan oleh Dinkes DKI dengan perusahaan-perusahaan, dengan TNI Polri, dengan yang lain-lain begitu. Ya. Nah, sementara sebetulnya kita mempunyai tulang punggung akses kesehatan, yaitu puskesmas, Paskes BPJS Pratama, dan klinik 24 jam. Nah, sebetulnya kalau mau mengejar target percepatan vaksinasi, seharusnya ini yang diberdayakan, bukan hanya menggelar event-event saja, karena event-event ini sebetulnya yang kami khawatirkan adalah munculnya klaster-klaster baru dari program vaksinasi dalam skala besar. Nah, sementara sebetulnya untuk mempermudah aksesibel bagi warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin, itu bisa dilakukan jika tersedia vaksin di vaskes-vaskes terdekat di wilayah mereka. Nah, kita lihat misalkan fasilitas klinik 24 jam itu di setiap RW di Jakarta itu tersedia. Ya. Vaskes BPJS Pratama itu tersedia hampir di setiap kelurahan, sama dengan puskesmas begitu. Nah, cuma kan kalau sekarang kan yang berat ini karena ditumpukan di puskesmas semua. Sementara puskesmas harus melakukan tracing segala macam juga. Tapi yang paskes, yang BPJS Pratama dan klinik 24 jam sebetulnya belum dilibatkan secara penuh dalam program vaksinasi, dalam program penanganan COVID begitu. Nah, ini yang seharusnya dioptimalisasi supaya jumlah kenaikan vaksinasi bisa dipercepat. Tidak harus dengan menggelar event-event besar, kolaboratif, yang menghabiskan biaya untuk konsolidasi nakes, biaya konsolidasi tempat event, biaya konsolidasi untuk mendatangkan orang, begitu kan. Nah, jadi warga non-DKI misalkan yang mau vaksin, datang dari Bekasi, datang dari Bogor, begitu untuk vaksinasi di GBK atau di JCC Kemayoran dalam jumlah yang besar. Nah, itu kan prinsipnya sama-sama menyebabkan kerumunan. Orang yang akan divaksin itu kan belum memiliki imunitas. Baik, jadi sentra vaksinasinya harus lebih banyak lagi begitu ya Pak ya? Tidak sentral lagi Mbak sebetulnya, desentralisasi. Jadi diarahkan ke klinik-klinik 24 jam, BPJS Pratama Kesehatan dan Puskesmas sebagai tulang punggung kesehatan itu di ya? Jakarta. Iya, karena itu sebetulnya sudah existing. Kenapa tidak memanfaatkan yang sudah existing gitu? Baik, tapi kalau dilihat dari kemauan masyarakat untuk divaksin ini sampai saat ini bagaimana Pak Teguh? Kalau sekarang kan sebetulnya masih sangat tinggi, masyarakat ini kan berebut untuk mendapatkan hanya vaksin. Fasilitasnya saja yang hanya belum terjangkau. fasilitasnya saja, ya betul. Memang ada masyarakat yang sebagian termakan hoax, tidak mau vaksin segala macam. Tapi kita fasilitasi saja dulu orang yang mau vaksin itu belum semuanya Mbak. Misalnya kita lihat ya, dari data vaksinasi yang di Jakarta itu, yang 7,5 juta, 6 jutanya warga DKI, 1,5 jutanya ini warga pendatang kan. Pendatang itu bisa jadi daerah penyangga. Sementara di penyangga, vaksin itu jumlahnya sangat terbatas. Orang berebut untuk mendapatkan vaksin, datang ke puskesmas, tidak ada vaksinasi di sana. Harus ke sentra-sentra vaksinasi, misalkan seperti di Kota Bogor dan Kota Bekasi begitu. Nah, seharusnya kan mereka mendapatkan vaksin di tempat-tempat terdekat. Karena ke vaksin Sinovac itu kan sebetulnya tidak terlalu canggih, dia sama dengan proses imunisasi biasa. Cold chain-nya itu sebetulnya sudah dipunyai oleh klinik-klinik 24 jam. Bahkan Posyandu dulu zamannya Orde Baru itu sudah terbiasa melakukan imunisasi dengan mempergunakan rantai dingin yang tidak terlalu complicated gitu. Baik. Nah, sebetulnya itu bisa dimanfaatkan di yang itunya. Ya,
Pak Teguh, kita juga buka pendengar ya yang ingin Mangga, bergabung silakan. bertanya langsung. Silakan pendengar, Anda bisa telepon ke 0213523172 atau di 3844545 3866712. Pak Udin di Boyolali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan Pak Teguh. Ana, Bapak Teguh, Kepala Perwakilan Ya. Ombudsman DKI Jakarta. Selamat banget. Ya, selamat sore. Iya, selamat sore. Sebenarnya sosialis skala mikro tingkat RT untuk vaksinasi itu penerapannya kayak gimana, Pak? Apakah ada yang bersifat jemput bola, door to door gitu, atau mengatur dan memaksa gitu? Habis itu kenapa lokasi tempat vaksinasi itu nggak ada minimal di tempat tingkat kelurahan gitu? Kok kayak sentral Ya. gimana gitu? Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin Waalaikumsalam. mengeluhkan ini belum sampai RT RW ini, padahal sangat Betul. dibutuhkan. Betul, nah ini yang masalahnya kan, karena mengejar vaksinasi itu sekarang itu dilakukan dengan melakukan event-event kolaboratif. Ya, Kalau istilah pemerintah ini kan serbuan vaksinasi. Nah, sementara sebetulnya itu ada fasilitas kesehatan yang sudah existing. Sebetulnya warga sangat berharap itu bisa dekat, tidak harus pergi ke GBK, tidak harus pergi ke JCC. Misalkan kami menemukan banyak laporan lah gitu ya, konsultasi dari warga yang berasal dari Tapos Depok, berharap mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas Tapos Depok. Ternyata di sana tidak ada stok. Jadi mereka akhirnya daftar untuk mengikuti vaksinasi yang ada di GBK gitu. ya, Nah, ini persoalannya kalau untuk mengejar vaksinasi, ya pertama harus ada pemerataan jumlah vaksinnya dulu. Yang kedua terkait dengan aksesibilitas terhadap vaksinasi itu. Semakin dekat dengan masyarakat, semakin terdesentralisasi, maka masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin begitu. Artinya ini juga mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya Pak Teguh ya? Betul. Nah sekarang kan misalkan begini, kita lihat pembagian vaksin di Indonesia ini kan agak aneh. Anehnya kenapa? Ya. Tulang punggungnya ini kan seharusnya kan dari otoritas kesehatan, Kemenkes, Dinkes begitu ya. Ya. Nah tapi sekarang pembagian vaksin itu sebagian itu didistribusikan melalui TNI Polri. TNI Polri mengadakan serbuan vaksin. Bahkan misalnya saya koordinasi dengan rekan ombudsman dari Jawa Barat, vaksinasi untuk anak di Bandung itu dipusatkan di Lanut Sulaiman. Jumlahnya itu 30.000 untuk 5 hari kerja. Jadi 1 hari kerja itu divaksinnya 6.000 orang. Jumlah yang cukup besar. Padahal vaksinasi untuk anak sekolah itu bisa dilakukan di sekolah dengan mempergunakan data Dapodik. Tapi vaksinnya seharusnya tetap didistribusikan lewat Dinkes. Nah sekarang ini membingungkan karena seperti di Kabupaten Bekasi. Dinkes Kabupaten Bekasi menerima dosis vaksin itu tidak nyampe 100.000. Ya. Tapi ada vaksin yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Kodim Kabupaten Bekasi. Masalahnya Polres Kabupaten Bekasi itu masuk ke Polda Metro Jaya yang bukan Jawa Barat. Sementara Kodimnya masuk ke wilayah Kodam Siliwangi. Datanya itu ke masing-masing instansi, bukan terkumpul semuanya di Dinkes. Nah seharusnya semua vaksin tetap masuk ke Dinkes dulu, pendistribusiannya oleh mereka. Nah ini juga untuk supaya program vaksinasi ini pendataannya bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Teguh kita terima pendengar kembali ya. Ada Pak Juju di Maluku Tenggara. Selamat sore Pak Juju. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat malam kalau di Maluku. Selamat malam. Silakan Pak Juju. Ini apa yang namanya vaksin ini saya dengar orang yang divaksin itu kalau ada penyakit di tubuh, misalnya penyakit apa itu gula atau penyakit rematik atau itu kira-kira bisa divaksin tidak? Karena saya dengar itu entah hoak atau tidak, ini saudara saya di Bekasi itu dia punya penyakit gula, paginya divaksin, malamnya langsung meninggal itu. Jadi itu ada berlawanan nggak vaksin dengan penyakit yang ada di tubuh orang yang mau divaksin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juju. Sebelum ditanggapi ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore. Selamat sore Mbak Ana. Iya, silakan dengan Pak Teguh. Pak Teguh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam Bu. Uraian yang menarik dari Pak Teguh dan saya sepakat tuh Bapak.
Jadi memang selama ini, ini untuk yang belum ya, karena saya sudah, alhamdulillah sudah 2 kali vaksin. Ini sampai Juni dan Juli. Yang kedua di Juli. Nah ini untuk yang belum, memang kalau seperti di GBK, karena saya juga sebelum saya dapat jadwal itu saya pernah ke GBK Pak, dan itu ribuan orang dan itu nggak dapat Pak. Ya, terus juga untuk daftar online juga di mana-mana juga penuh jawabannya. Jadi ini pengalaman pribadi, dan saya bisa dapat jadwal dan di RT RW pun sampai sekarang belum ada. Saya bisa dapat jadwal itu karena saya langsung ke lurah Pak. Ke lurah, jadi alhamdulillah. Jadi lebih inisiatif ya Bu Dinda ya. Betul, jadi ya jemput bolanya langsung ke lurah begitu. Jadi begini, untuk yang belum saya setuju dengan Bapak Teguh. Jadi memang kita harus budayakan berdayakan puskesmas, klinik-klinik 24 jam begitu, daripada harus ke sentra-sentra yang harus puluhan ribu orang begitu Pak. Bahaya itu. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Sebelum ditanggapi, satu lagi kita terima Pak Teguh, ada Pak Muklis di Pekanbaru. Selamat sore. Selamat sore. Silakan dengan Pak Teguh. Selamat sore Pak. Tadi saya menanggapi itu semua ya, Ndak. Ya, saya juga orang diabetes, tapi sudah divaksin 2 kali tidak ada apa-apa. Itu mungkin nggak diperiksa duluan, mungkin ya nggak. Tidak kan? Yang kedua, seperti Pak Teguh katakan, saya setuju sekali. Tadi saya dengar berita pun, masalahnya itu dia bilang, Indonesia ini belum akan selesai sampai akhir tahun ini. Kenapa katanya? Karena kita tidak mempermasalahkan masalah kesehatan, katanya. Tapi kompromi politik dan kompromi ekonomi, katanya. Baik. Makanya itu macam mana Pak Teguh? Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Silakan Pak Teguh ditanggapi. Ya, kalau terkait dengan pertama yang terkait dengan yang komorbid dulu ya, itu Pak kan Juju sebetulnya kalau mau vaksinasi kan itu perlu kejujuran ketika akan melakukan vaksin begitu. Jadi sampaikan apa adanya, kan komorbid juga bisa selama komorbidnya terkendali, biasa minum obat begitu ya. Kalau tidak jujur ya memang sangat ya ada efek risiko yang namanya KIPI itu. Kejadian ikutan pasca imunisasi, ya itu juga sebetulnya dipantau, tapi memang perlu kejujuran ketika akan melakukan vaksinasi. Tapi yang jelas sebetulnya vaksin itu aman. Nah, selama kita jujur ketika akan melakukan vaksinasi kepada tenaga nakes yang akan melakukan vaksinasi. Terus yang kedua terkait dengan yang Ibu tadi yang dari Bogor, ya memang itu yang sebetulnya harapan kita itu mendekatkan layanan vaksinasi kepada masyarakat. Karena kita jangan dulu bicara orang yang percaya hoax lah. Orang yang mau vaksin aja jumlahnya masih jauh lebih besar. Nah itu dulu difasilitasi. Nanti setelah semuanya terfasilitasi yang bersedia vaksin, baru kita bicara yang tidak bersedia divaksinasi ini harus dibagaimanakan begitu. Tapi intinya sekarang yang mau vaksin aja banyaknya minta ampun. Tapi tidak terfasilitasi atau terfasilitasi tapi jauh begitu. Nah sebetulnya kan dulu awalnya idealnya Peduli Lindungi itu kan niatnya itu akan melakukan blasting lewat SMS gateway. Jadi datanya itu sama dengan data Adminduk, orang akan langsung dikirimkan SMS, vaksinnya di mana, jam berapa, kapan, waktunya begitu kan. Tapi karena Peduli Lindungi ini datanya tidak terintegrasi dengan Adminduk, itu kemudian jadi persoalan. Karena kemudian dia tidak memiliki data awal untuk melakukan blasting itu, dan kemudian dirubah dengan pendekatan sistem pendaftaran itu. Nah sistem pendaftaran ini kemudian yang menyebabkan kesulitan lagi untuk memastikan setiap orang itu mendapatkan vaksin dengan tepat, dengan sesuai dengan by name, by address begitu. Kami banyak menemukan sekarang dan mendapatkan laporan dari warga yang sudah divaksin, tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin karena kemudian datanya tidak valid begitu. Nah sebetulnya memang diperlukan dashboard di tingkat nasional di Peduli Lindungi untuk memastikan dan terintegrasi dengan Adminduk. Jadi semua data yang sudah divaksin tidak harus dengan sertifikat vaksin, harusnya langsung masuk ke chip di dalam IKTP kita begitu. Baik, ya Pak Teguh, terakhir apa catatan Ombudsman PPKM level 4 ini kan akan berakhir esok begitu ya, tanggal 2 Agustus. Perilaku masyarakat kita untuk mendukung program pemerintah selain vaksinasi begitu ya, menekan lonjakan COVID-19 sejauh ini bagaimana? Kalau masyarakat kan sebetulnya akan patuh kalau mereka mendapatkan kompensasi. Kalau masyarakat kelas menengah yang ekonominya cukup gitu ya, diminta untuk tinggal di rumah itu kan mudah lah. Ya karena sudah mendapatkan penghasilan harian. Tapi untuk masyarakat yang berpenghasilan harian atau mingguan,
itu perlu kompensasi dari pemerintah untuk memastikan mereka tidak melakukan aktivitas selama pelaksanaan PPKM. Nah, catatan kami misalkan di Jakarta itu warga mendapatkan bansos 600.000 untuk 2 bulan. Sekarang kita bayangkan orang tidak boleh berinteraksi, tidak boleh melakukan mobilitas, tapi dia harus membawa sewa rumah, harus membeli makanan dengan 600.000 rupiah. Apakah mungkin begitu? Masalahnya bansos di seluruh Indonesia itu nominalnya sama jumlahnya. Jakarta yang mahal dengan Bengkulu yang murah, bansosnya disamaratakan. Nah, memang menurut kami salah satu yang bisa membantu masyarakat untuk lebih patuh pada ketentuan protokol kesehatan adalah kompensasi yang memadai. Perkiraan kami sebetulnya di angka 2 sampai 2,5 juta. Memastikan orang yang pekerja harian atau mingguan bersedia untuk tinggal di rumah, tidak melakukan mobilitas itu. Nah, harapan kami sebetulnya kalau PPKM ini dilanjutkan, maka ada bentuk bantuan kompensasi yang memadai bagi warga untuk tidak melakukan mobilitas lebih sering di luar begitu, Mbak. Baik, Pak Teguh, terima kasih waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat sore. Ya, selamat sore. Demikian tadi kita berbincang bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho.